Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Summa kana minal ladzina amanu wattawassaw bis sabri wattawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Rabbana amim lana nurrana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam memahami pasar modal dan pembelajaran, kita menggunakan dua sumber buku. Yang pertama, buku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, buku yang diterbitkan oleh atau yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sumber buku dari Bank Indonesia berjudul Pasar Modal Islam Konsepsi dan Praktik, karangan Peri Saripudin. Dan untuk buku yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia berjudul Sekolah Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Untuk memahami pasar modal syariah di Indonesia, akan kita pelajari pokok-pokok bahasan penting yang kita akan bahas pada masing-masing pertemuan untuk setiap pokok bahasan pasar modal syariah Indonesia. Pokok bahasan pertama terkait dengan latar belakang. Pertama, pasar modal Islam di Indonesia. Yang kedua, kriteria perusahaan dalam saham syariah. Yang ketiga, definisi investasi dan pasar modal Islam. Yang keempat, definisi ekonomi dan peran sektor keuangan Islam. Yang kelima, urgensi dan peran pasar modal Islam. Selanjutnya, pasar modal Islam, ekonomi hijau, dan ESG. Selanjutnya, pokok bahasan pasar keuangan Islam yang terdiri dari pertama, definisi dan prinsip pasar keuangan dalam Islam. Yang kedua, peran pasar keuangan Islam dalam sistem keuangan Islam. Yang ketiga, tata kelola pasar keuangan Islam. Yang keempat, klasifikasi pasar keuangan Islam. Yang kelima, tentang instrumen pasar keuangan Islam. Pokok pembahasan selanjutnya tentang teori dan konsep modal dalam keuangan Islam. Yang pembahasannya terdiri dari pertama, konsep modal, kedua, hubungan matematis modal, tabungan, investasi, dan pendapatan nasional. Yang ketiga, teori modal dalam keuangan Islam. Yang keempat, produktivitas modal. Dan yang terakhir, kelima, modal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pokok pembahasan selanjutnya tentang teori dan konsep pasar modal Islam, yang terdiri dari sub pembahasan. Pertama, landasan fikih muamalah pasar modal Islam. Yang kedua, konsep suku bunga dan profit dalam pasar modal Islam. Yang ketiga, keterkaitan pasar modal Islam dengan sistem ekonomi. Yang keempat, peran intermediasi pasar modal dalam sistem keuangan Islam. Yang kelima, sekuritas modal. Dan selanjutnya yang keenam, sekuritas hutang. Pokok pembahasan kelima tentang portofolio dan risk return dalam pasar modal Islam, yang terdiri dari pertama, ketidakpastian dalam pasar modal Islam. Yang kedua, pembahasan tentang risiko dalam pasar modal Islam. Dan selanjutnya membahas tentang diversifikasi portofolio. Pokok pembahasan yang keenam tentang harga modal dalam pasar modal Islam, yang membahas tentang pertama, biaya modal. Kedua, keterkaitan antara risiko dan biaya modal. Yang ketiga, penentuan harga aset modal berdasarkan perhitungan risk return. Dan yang terakhir, yang keempat, penentuan harga aset modal berdasarkan konsumsi.
Pokok pembahasan yang ketujuh tentang sukuk, yang sub pembahasannya terdiri dari pertama, konsep dasar dan landasan sukuk, yang kedua, sukuk dan obligasi, yang ketiga, prinsip ekonomi Islam dalam praktik penerapan sukuk, yang keempat, akad-akad yang digunakan dalam sukuk, yang kelima, struktur sukuk, yang keenam, penentuan harga sukuk, yang ketujuh, risiko sukuk, kemudian yang selanjutnya terakhir kedelapan, perkembangan praktik sukuk di Indonesia dan global. Pokok pembahasan kedelapan tentang saham syariah, yang terdiri dari sub pembahasannya terdiri dari pertama, konsep dasar saham, yang kedua, evolusi saham, yang ketiga, landasan saham syariah, yang keempat, indeks saham syariah, yang kelima, teknik analisis saham dan perilaku harga, yang keenam, risiko saham syariah, dan selanjutnya ketujuh, perkembangan praktik saham syariah di Indonesia dan global. Pokok pembahasan yang kesembilan tentang reksadana syariah dengan subbahasan terdiri dari pertama, konsep dasar reksadana syariah, yang kedua, klasifikasi reksadana, yang ketiga, mekanisme reksadana syariah, yang keempat, manajemen reksadana syariah, yang kelima, keunggulan dan kelemahan reksadana syariah, yang keenam, resiko reksadana, yang selanjutnya terakhir yang ketujuh, perkembangan praktik reksadana syariah di Indonesia dan global. Pokok pembahasan yang ke-10 tentang ekuitas swasta dan modal ventura Islam, yang terdiri dari sub pembahasan pertama, konsep ekuitas swasta, yang kedua, ekuitas swasta berbasis prinsip syariah, yang ketiga, tingkat pengembalian dan risiko ekuitas swasta Islam. Terus yang keempat, modal ventura Islam. Pokok pembahasan yang ke-11 tentang produk derivatif dan lindung nilai Islam, yang terdiri dari sub pembahasan pertama, konsep produk derivatif Islam, yang kedua, jenis kontrak derivatif Islam, yang ketiga, tentang studi kasus derivatif Islam. Pokok pembahasan ke-12 tentang produk investasi terstruktur Islam, yang terdiri dari sub pembahasan pertama, gambaran umum produk investasi terstruktur konvensional, yang kedua, produk investasi terstruktur Islam. Pokok pembahasan ke-13 tentang pasar modal Islam di Indonesia, yang terdiri dari sub pembahasan pertama, perkembangan praktik pasar modal Islam di Indonesia, yang kedua, kelembagaan pasar modal Islam, yang ketiga, peran bank sentral dan kebijakan moneter dalam mendukung pasar modal Islam di Indonesia. Pokok pembahasan yang ke-14 tentang perkembangan praktik pasar modal Islam di berbagai negara. Pokok pembahasan yang ke-15 tentang tantangan dan peluang pasar modal Islam. Pertama, sub pembahasannya tentang tantangan pasar modal Islam. Kedua, peluang pasar modal Islam. Ketiga, green sukuk dan ESG. Yang keempat, tentang cash wakaf link sukuk. Kemudian yang kelima, tentang kripto aset dalam ekosistem keuangan. Demikian subbahasan dan pokok pembahasan tentang pasar modal Islam di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.